Oke, pembelajaran hari ini kita akan membahas bagaimana mengukur umur fosil. Eh, Biasanya para ilmuwan atau peneliti, mereka akan memberikan estimasi umur fosil yang mereka temukan. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana cara ilmuwan mengukur fosil? Sebenarnya ilmuwan mengukur fosil menggunakan dua cara, yaitu radiokarbon dating dan stratigraphy. Namun karena kita adalah mahasiswa pendidikan biologi, yang akan kita fokuskan adalah radiokarbon dating. Sebelum kita belajar terkait tentang radiokarbon dating, kita akan mempelajari jenis-jenis fosil. Secara keseluruhan, jenis-jenis fosil itu banyak macamnya. Seperti yang pertama ada track, yaitu fosil yang berupa tapak. Terus ada trail, yaitu fosil yang berupa jejak seretan. Terus ada burrow, yaitu fosil yang berupa jejak galian dari organisme penggali. Kenapa jejak ini dikatakan fosil? Sebenarnya jejak ini tidak bisa dikatakan fosil. Namun jejak ini merupakan salah satu bukti atau salah satu bahan oleh peneliti untuk melihat bagaimana morfologi maupun perilaku berjalan dari makhluk hidup pada waktu itu. Selain itu, ada fosil, ini kebanyakan fosil itu berupa mold atau cetakan yang terbentuk oleh fosil. Namun fosilnya sendiri itu hilang, jadi hanya ada cetakan di batu yang telah keras. Jadi kalau kalian pernah lihat fosil kayak Archaeopteryx, jadi dia itu terbentuk dari mold. Fosilnya sendiri udah hilang tulang-tulangnya. Yang kedua ada cast. Cast ini sebenarnya adalah mold. Mold tadi kan cetakan. Nah, kalau cast ini nanti moldnya itu terisi oleh mineral, sehingga nantinya akan ada bentukan yang menyerupai fosil karena pengerasan mineral tersebut. Kemudian ada resin fosil. Resin fosil adalah fosil yang ada di dalam getah atau di dalam ember atau resin. Umumnya resin fosil ini berupa serangga yang ukurannya kecil. Kemudian ada kuprolit. Kuprolit adalah fosil yang berupa kotoran dari hewan. Dan yang terakhir adalah fragmen. Nah, kebanyakan fosil yang ditemukan itu berupa fragmen, tidak dalam bentuk utuh. Perubahan fosil ada tiga. Yang pertama adalah permineralisasi. Jadi, organisme zaman purbakala yang terkubur, kemudian di celah-celah tubuhnya akan terisi oleh cairan dan gas. Namun ketika terkubur, cairan atau gas itu hilang dan kemudian terisi dengan air tanah yang kaya dengan mineral. Kemudian mineral tadi menempati celah-celah kosong itu dan kemudian mengeras. Seperti contoh ini adalah fosil kayu, di mana mineral-mineralnya masuk ke dalam sela-sela kayunya dan kayunya ini berada di tengah. Yang kedua ada replacement, seperti yang tadi ada cast, ada mold. Replacement itu mold. Jadi dia itu mineral yang mengisi cetakan dari si mold tadi. Jadi cetakannya nanti akan mengeras, kemudian dia akan membentuk salinan seperti salinan fosil pada waktu itu. Yang terakhir adalah rekristalisasi. Nah, ini agak jarang. Biasanya fosil ini terawetkan karena adanya perubahan di sebagian atau seluruh material fosil akibat tekanan atau suhu yang tinggi. Jadi tubuh dari si organisme tadi akan mengkristal karena adanya tekanan dan suhu yang tinggi. Sebenarnya fosil jarang ditemukan dalam kondisi yang utuh. Hanya beberapa seperti contoh fosil mamut di Siberia. Jadi dagingnya, tulangnya, kulitnya, dan lain-lain masih utuh karena fosil ini terjebak di es. Kebanyakan fosil itu ditemukan dalam bentuk fragmen, di mana nanti para ahli akan merekonstruksi ulang fragmen yang ditemukan. Seperti kalau kalian pernah melihat fosil dari Tyrannosaurus atau T-Rex, itu tidak semuanya asli. Jadi beberapa itu adalah hasil dari rekonstruksi. Oke, kita akan belajar bagaimana cara menggunakan metode radiometric dating. Metode radiometric dating adalah suatu metode untuk mengukur spesimen fosil dengan membandingkan kandungan unsur yang ada di atmosfer dengan unsur yang ada di fosil. Jadi prinsipnya adalah dengan waktu paruh peluruhan atom.
Jadi nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan waktu paruh. Yang paling ngetren yang dipakai oleh peneliti biasanya adalah carbon dating atau C14 dating. Nah, sebelum kita belajar ke carbon dating, kita harus tahu dulu konsep isotop. Jadi, kita akan balik lagi flashback pelajaran kimia dasar kita. Jadi, isotop itu adalah jenis dan sifat dasar unsur itu ditentukan oleh jumlah proton di dalam inti atom. Jadi, kalau proton di atom itu ada satu, nah, jadi dilihat di bawah sini, ini unsur-unsur kimia. Jadi kalau satu di sini dia itu hidrogen, kalau dua dia itu helium dan seterusnya ya. Kemudian sebagai contoh hidrogen punya satu proton. Namun perlu diingat komponen di atom itu ada neutron dan elektron, tidak hanya proton saja. Biasanya elektron sama dengan proton jumlahnya, dan kalau dia berubah jumlahnya maka atom tadi menjadi ion. Berbeda dengan elektron, neutron itu berbeda-beda. Jadi contohnya hidrogen 1 atau H1 punya satu proton dan 0 neutron. Kalau hidrogen 2, dia punya satu proton dan satu neutron. Hidrogen 3 punya satu proton dan 2 neutron. Nah, hidrogen 1, 2, 3 ini yang disebut dengan isotop. Isotopnya hidrogen. Kemudian angka setelah 6 unsur itu menunjukkan jumlah proton dan neutron yang bakal mempengaruhi beberapa sifat unsur tadi. Sifat pertama yang berubah adalah massa, yang kedua adalah radioaktivitas. Nah, kita akan fokus di radioaktivitasnya aja. Radioaktivitas atau peluruhan adalah reaksi yang terjadi pada inti atom karena sifat inti atom yang tidak stabil. Pada atom-atom radioaktif ini terjadi peluruhan alias emisi partikel yang jenisnya tergantung sama jumlah proton dan neutronnya. Jadi nanti ada yang meluruh di atom itu. Nah, kalau protonnya lebih tinggi, ya, kalau protonnya lebih tinggi dari neutronnya, maka yang keluar adalah partikel yang bermuatan positif, seperti partikel alfa, positron, atau proton. Sebaliknya, kalau neutronnya yang lebih tinggi, maka yang dikeluarkan adalah yang negatif atau netral. Gampangnya kayak gini. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sejumlah atom radioaktif untuk meluruh setengahnya. Jadi misalkan terbium 148. Jadi ini nanti akan mengeluarkan partikel positif dan menjadi gadolinium 148. Jadi misalkan nih, terbium ini punya waktu paruh 1 jam. Artinya kalau kita punya 100 atom terbium 148, maka 1 jam kemudian kita hanya punya 50 atom. 1 jam kemudiannya hanya tinggal 25 atom. Dan gitu seterusnya. Nah, jumlah dari atom radioaktif akan berkurang setengah setiap satu satuan waktu paruh. Jadi ya bisa dihitung sendiri. Untuk 5 jam ke depan sisa berapa terbiumnya. Nah, tadi kan udah dijelasin tentang hidrogen, isotopnya. Kita akan belajar tentang isotop dari karbon itu sendiri. Karbon itu punya 15 isotop dari C8 sampai C22. Kebanyakan isotop karbon ini sangat tidak stabil, alias waktu paruhnya sangat cepat. Tapi ada satu isotop yang waktu paruhnya itu panjang banget. Jadi sekitar 5.730 tahun. Atau C14. Jadi C14 ini adalah salah satu isotop dari karbon yang punya waktu paruh yang panjang. C14 ini terbentuk di atmosfer dari N14 yang bereaksi dengan cosmic ray atau radiasi dari luar tata surya. Kenapa sih yang dipakai C14? Logikanya seperti ini. Semua makhluk hidup, baik itu hewan atau tumbuhan, pasti berhubungan langsung dengan atmosfer dalam siklus karbon. Nah, ini harus kalian baca lagi nih di fisiologi tumbuhan atau fisiologi hewan. Kadar C14 di tubuh makhluk hidup akan sama dengan yang di atmosfer, yaitu 10 pangkat min 12. Tapi waktu makhluk hidup itu mati, dia langsung terputus dari siklus karbon, ya karena dia gak bernafas dan tidak melakukan fotosintesis bagi tumbuhan. Dari momen inilah kita bisa menghitung waktu yang dilewati fosil tersebut setelah mati berdasarkan perbandingan kadar karbon C14 yang ada di fosilnya dengan kadar karbon yang ada di atmosfer pada saat ini. Kita bisa lihat contoh. Ini adalah persamaan yang dipakai. Jadi T kecil sama dengan T besar kali 2 log N0 per NT.
Jadi T kecil itu adalah waktu yang udah lewat setelah organisme mati. Ini yang akan kita cari. T besar adalah waktu paruh C14 tadi adalah 5.730 tahun. Terus N0 ini adalah kadar C14 di atmosfer yang sekarang. Terus yang terakhir adalah NT, kadar C14 pada sampel fosilnya yang ditemukan. Oke. Misalnya kadar C14 di atmosfer sekarang itu adalah 10 pangkat min 12. Terus kita menemukan sebuah sampel fosil pohon dengan kadar C14 10 pangkat min 14. Jadi kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. T besarnya 5.730 ya, terus N0-nya 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 14. Jadi nanti hasilnya adalah 38.070 tahun. Jadi seperti itu. Gampangnya seperti itu. Namun penggunaan karbon 14 untuk menghitung umur fosil itu ada batasannya. Jadi batasan waktunya itu adalah sekitar 50.000 tahun. Jadi kalau udah lebih dari 50.000 tahun yang lalu kita nggak pakai C14 tapi kita pakai K40. K40 ini biasanya akan berubah jadi AR40 dan paruh waktunya itu lebih panjang daripada C14. Kalau C14 itu sekitar 5.000-an, 5.730 tahun. Kalau K40 ini sampai 1,25 miliar tahun. Jadi ini salah satu unsur yang bisa dipakai untuk dating, radiometric dating yang lain.